pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di kota-kota Mobagu. Ini alhamdulillah berada di Sulawesi Utara, Betul. 4 jam dari kota Manado. Wah. Perjalanan yang luar biasa. Perjalanan belok. Kejedot sana, kejedot sini, tapi enak, luar biasa. Kalau sampai di sini kita nggak pernah nyesel karena tempat ini tuh luar biasa sejuknya sebenarnya dengan matahari yang walaupun terik, tapi udaranya juga di sini tetap enak gitu ya, luar biasa ya. Enak karena masyarakatnya luar biasa, baik-baik semua. Amin, Iya, alhamdulillah. ada istilahnya apa tuh? Ini biasanya. Moto tompian. Moto tompian. Baku-baku bayar artinya apa tuh? Saling berbaik. Saling berbaikan. Terus Ada moto tabian. moto tabian itu Baku-baku ingat. Baku-baku Baku-baku sayang. Oh, Baku-baku sayang. Sayang, Satu lagi, ada sayang, lagi. iya. Moto Dan- tanoban. moto tamunoba itu baku-baku ingat. Baku-baku ingat. Jadi kita baik, sayang, dan saling ingat. Masya Allah, sedang banget ya. Nah, kita juga perlu tahu nih sebenarnya di kota-kota Mobagu ini ada apa aja. Rencananya kita mau Ustadz ini mau jalan-jalan untuk bersilaturahmi di sini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu yang berbeda di kota-kota lain ya. Yakin, karena kenapa setiap kita perjalanan itu pasti membawa hikmah tersendiri. Alhamdulillah. Jadi kita makin dekat dengan jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Masya Nanti Allah. suatu saat kita akan berada di kota jamaah yang ada di rumah. Betul, insya Allah. Sekarang waktu kita mengeksplor kota-kota Mobagu. Yuk kita Kota jalan-jalan. terkecil yang ada di Sulawesi Utara yang bisa jadi di Indonesia. Betul. Dan termasuk kota baru. Masya Allah. Yuk kita berangkat ya. Yuk, yuk. Kita cari-cari. Jamaah, kali ini Ustadz akan mengunjungi salah satu sekolah madrasah aliyah negeri terbesar di kota Mobagu. Wah, penyambutan dari murid-murid begitu meriah ya. Selain itu, Ustadz juga disambut dengan tarian kabela asal Bolangan Mongodo, Sulawesi Utara yang digelar untuk menyambut tamu yang datang. Di sekolah ini ternyata ada asramanya juga loh. Dan kali ini Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Fadli akan mengunjungi salah satu asrama laki-laki. Untuk mengetahui apa saja sih kegiatan mereka, langsung saja yuk. Nah, jamaah Islami Tinda, sekarang kita sudah berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Nah, ini kebetulan di sini sekolahnya tuh mondok ya, atau boleh Boarding. dibilang menginap. Ya, boarding school. Boarding school, ih keren ya kalau bahasa Inggrisnya boarding Jadi school. ini, kalau berbicara tentang madrasah, alhamdulillah luar biasa karena di sini ada plusnya. Selain mendapatkan pelajaran umum dan setara dengan SMA, alhamdulillah juga mendapatkan plusnya apa itu? Mendapatkan pembelajaran agama yang setara dengan pesantren. Nah, Dan menarik sekali juga di sini betul. karena alhamdulillah di sini juga ada namanya pemondokan. Artinya kalau yang namanya pemondokan berarti ada aktivitas Betul. di siang, di sore, bahkan di malam hari. Bahkan bisa jadi mereka diatur, disusun, dididik dalam salat 5 waktu, Iya. bahkan salat tahajud. Nah, ini mungkin saya mau Nah, cerita sedikit dulu. Kalau boarding school, Bedanya? ya Ah. sama biasanya kalau malam kita ada pengajian. Habis sholat maghrib ada pengajian, Ah. habis sholat subuh ada pengajian. Kalau di sini Betul. juga mungkin begitu juga ya. Ya kalau kita kemarin waktu menghafalnya juga beda, lebih banyak lagi daripada sekolah umumnya. Suka dukanya gimana suka dukanya? Waduh, suka dukanya makanannya Bu. Eh, Makanannya sebentar. jadi kangen rumah. Ya, lebih enak daripada rumah. Jadi kangen Oh, rumah, jadi kangen jadi rumah. kangen rumah, Benar-benar. jadi kangen semuanya yang ada di rumah. Tapi Betul. ya setelah itu baru kita nikmati asik dari Nah, ini perjuangannya. contohnya, Masya Allah. Nah, sekarang kita udah ada gurunya juga nih yang bisa menjelaskan nanti tentang ada apa aja sih di sini. Ibu, boleh kesini Ibu sebentar. Ibu ini kegiatannya ada apa aja di sekolah sini Ibu nih? Ya, di asrama ini kebetulan ini ada pengasuh asrama. Heeh. Jadi anak-anak yang tinggal di asrama itu bisa masuk dalam kegiatan sanggar, namanya Sanggar Al-Murotib. Di situ ada pembinaan tilawah, tarhil Quran, khotil Quran, hafiz Quran. Kemudian ada juga anak-anak di sini bisa ikut marawis, nasib, kasidah, pelatihan ceramahnya melalui sarhil Quran. Jadi luar biasa. Coba kita contoh produk. Iya. Coba sini sekarang di tengah-tengah sini gantian Ya. kita. Sini mau di sini Bu ya, mohon Ayo. maaf Bu ya.
Ya, yang keras suaranya, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabb Allahu Azza wa Jalla. Karena berkat izin dan karunia-Nya lah semata sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Luar biasa. Luar biasa. Ngobrol kepanjang kata Ustaz terancam. Kalau itu syarhil Quran. Kalau membicarakan tentang tausiah seperti ini, kalau saya sih yes. Yes. Oh iya. Karena kenapa? Alhamdulillah. Kalau syarhil Quran itu ada 3 sebenarnya. Ada yang ceramah, ada yang tilawah, ada yang menerjemahkan. Ini satu grup. Ini bagian ceramahnya luar biasa. Jadi luar biasa kalau berbicara tentang seperti ini luar biasa. Ada nilai plusnya lagi karena beliau sudah berani tampil. Enggak. Ini baru kelas 10. Kelas 10 itu baru kelas 1 SMA. Jadi luar biasa, sudah menjuarai Saril Quran tingkat Kota mau mewakili untuk tingkat provinsi. Luar biasa. Biasa prestasinya ya. Ya, Ibu terima kasih banyak ya. Adik-adik terima kasih banyak. Ini buat jamaah yang di rumah semakin tahu lagi bahwa di daerah kota-kota Mobagu itu Satu-satunya madrasah satu-satunya negeri di kota madrasah Mobagu. negeri yang ada boarding schoolnya luar biasa kan. Jadi kalau misalnya nanti mau pindah ke sini silakan, ayo Iya. belajar langsung masuk ke sini. Iya. Nah, nih oke Pak Ustadz, mohon izin bukannya kita nggak cinta, bukannya kita nggak mau Iya, lama-lama, sama-sama. tapi kebetulan Ustadz udah ditunggu jamaah nih di Iya. luar sana. Iya. Ya, kita mohon izin dulu ya pamit dulu ya adik-adik semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Nonton Turis pamit pindah. Dadah, assalamualaikum. Pak Ustadz. Ayo, Pak. Hati-hati, dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Betul? Makanya yang pertama diperiksa dari kemudian adalah Ustadz. Setelah mengunjungi sekolah madrasah aliyah negeri, Ustadz melanjutkan perjalanan ke Masjid Al-Munawwarah di kota Mobagu. Dan ternyata sambutan dan antusias dari para jamaah tidak kalah ramai loh. Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan Fadli pun menjadi lebih bersemangat menyapa seluruh jamaah sambil membuka acara sebelum tausiah. Kira-kira tema tausiah apa yang ingin disampaikan bagi para jamaah di kota Mobagu? Yuk kita simak sama-sama. Nah nih Bu, hari ini kita angkat temanya adalah bener tapi nggak bener. Gimana tuh coba? Ayo, bingung kan? Bener tapi nggak bener. Ada orang mengaku kata-katanya suara yang keluar dari mulutnya benar. Bener. Tapi tidak sesuai dengan perbuatannya dia sendiri. Nah itu. Orang disuruh puasa, Hah. tapi dia sendiri tidak puasa. Nah loh. Ayo kita sholat, sementara dia tidak pernah masuk ke masjid. Nah. Kau biasa berarti. Nih sekarang ini. Luar biasa. Benar gak benar? Perkataannya benar, tapi kelakuannya. Tapi ini satu persatu nih, tenang dulu ya buat jamaah yang ada di sini, tenang dulu. Nah sekarang kita bedah satu persatu. Yang pertama Ustadz Maulana minta penjelasannya. Satu persatu kita bedah permasalahannya dari tema kita hari ini adalah benar tapi nggak benar. Yang pertama Pak Ustadz, kenapa sih Pak Ustadz ada aja orang yang begitu ya, yang sukanya menasehati tapi dia sendiri tidak pernah melakukan apa yang dia nasihatinya Pak Ustadz. Mohon izin, kenapa ada seperti itu? Membicarakan tentang orang-orang yang seperti itu. Pintar bicara, tapi tidak melakukannya.
Kenapa kamu pintar mengucapkan tauhid sementara kamu tidak melakukannya? Hati-hati. Ilmu yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya. Atas apa yang kita dapatkan harus kita amalkan. Ilmu nanti bermanfaat jikalau diamalkan. Betul. Betapa banyak orang kayak lilin. Apa itu lilin? Menerangi, tapi dia sendiri yang hangus, terbakar. Pintar mengucapkan, pintar menyampaikan, tapi tidak berintrospeksi diri. Hati-hati, dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Betul. Makanya yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah ustadz. Yang pertama diperiksa di hari kemudian semua ustadz. Jangan sampai pintar menceramai orang, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Makanya apa yang kamu lakukan, itu yang kau ceramahkan. Buktikan dulu, baru ceramahkan. Ingat ya, ada dakwah lewat ucapan, ada dakwah lewat perbuatan. Pertanyaan dari Padli tadi, kenapa ada orang seperti itu? Mau tahu? Mau tahu? Karena orang-orang yang seperti ini belum siap untuk memberitahukan orang karena dia sendiri belum bisa mengamalkan. Mohon maaf, faktor-faktor apa penyebab orang-orang seperti ini? Astagfirullahaladzim. Kalau saya tanya lagi Pak Wakil Wali Kota, pasti jawabannya sakit. Ada penyakit dalam dirinya. Bahkan mohon maaf, dikhawatirkan ada sifat yang buruk pada dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah, yakni yang namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Hati-hati, mohon maaf kalau berbicara tentang seperti ini membahayakan buat dirinya sendiri. Ilmunya nanti akan mengekang atas dirinya karena faktor dunianya lebih kenceng daripada faktor akhiratnya. Makanya bagus sekali sebelum berdakwah masuklah dulu pesantren. Betul tidak? Angkat tangan anak man satu. Ya, bagus. Biarlah sederhana, apa yang kita miliki itulah yang kamu sampaikan. Betul tidak? Mohon maaf, ilmu itu di sini. Makanya diterapkan dulu. Walaupun dalam artian ilmunya sedikit, biar aja. Apa yang kau miliki itu yang kau sampaikan. Namanya balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Astagfirullahaladzim. Makanya Imam Al-Ghazali, para ulama-ulama kita, setiap setelah ceramah, beliau introspeksi diri, menangis sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Ditanya, kenapa menangis? Karena setiap yang saya sampaikan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jamaah, sebaik-baik manusia kata Nabi, orang yang sibuk mencari kekurangannya dirinya, sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Betul tidak? Kenapa kau pintar mengoreksi orang, pintar menasehati orang, sementara kamu sendiri kau tidak periksa dirimu? Termasuk bukan hanya ustaz yang diminta pertanggungjawabannya, termasuk hostnya. Iya Pak Ustadz. Hati-hati. Nengok juga tuh Ustadz yang ini juga sebelahnya. Ini juga hati-hati. Iya tuh. Semua ayat yang disampaikan. Betul. Hati-hati juga ini. Yang mana? Yang ini. Iya. Satu jari kita menunjuk orang, kamu harus tahu ada 3 jari yang tunjuk kau. Itu filosofinya sebenarnya, iya. Saudara-saudara, kamu ada 3 jari yang menunjuk kau. Artinya, engkau nasihati orang
harus kau 3 kali menasehati dirimu sebelum engkau menasehati orang. Nah, awas, langsung. Sama dia baru tambahkan, iya. Tapi bukan maksudnya ini untuk menghentikan kita. Karena kewajiban manusia juga untuk saling mengingatkan. Jangan karena dikatakan tidak boleh menasihati orang lain, kita jadi takut menasihati orang lain. Padahal itu termasuk kewajiban kita juga. Masih ada kewajiban menjalankan yang baik itu wajib. Mengingatkan orang yang baik juga wajib. Dua-duanya kewajiban. Yang salah adalah ketika kita mengingatkan orang lain, lalu kita tidak mengingatkan diri kita sendiri. Itu baru salah. Nah, jadi jelas kata Ustadz tadi bilang bahwa kalau kita mau mengingatkan orang lain, mau menasihati orang lain, bercermin dulu. Nah jamaah, udah denger kan? Kalau mau menasihati orang lain harus bercermin dulu. Jangan sampai kita menyampaikan tapi tidak menjalankan ya. Nah jamaah pasti mau tahu tausiah selanjutnya kan? Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Bahayanya orang-orang yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak diingatkan. Apa tadi? Termasuk orang yang munafik. Apa hukumannya orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kembali lagi di Islam itu indah. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali tausiahnya, kita dengarkan dulu penjelasan Ustadz Syam mengenai tata cara gerakan sholat yang benar dalam segmen Mengenal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal Islam, bagaimana itu sholat, gerakan sholat, dan apa itu sholat. Sholat di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana sih cara mendapatkan salat yang khusyuk? Salah satunya dengan melakukan gerakannya dengan tertib, dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas tentang gerakan salat lebih dalam lagi dalam Mengenal Islam. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mulai dari berdirinya sampai dengan memberi salam, Rasulullah sudah mencontohkan semuanya. Marilah kita lihat beberapa tata cara salat. Tuhan kami, terimalah kami. Ya Tuhan kami. Ketika seseorang memulai salatnya, syarat yang pertama adalah beliau harus menghadap ke kiblat dan berniat. Menghadap ke kiblat menutup aurat Allah. Posisi tangan adalah berada di sebelah telinga dan di atas pundak. Allahu Akbar. Ketika salah seorang di antara kita datang dan memulai sholatnya sedangkan dia tidak melakukan takbiratul ihram, maka dianggap bahwasanya dia menghilangkan salah satu rukun sholat. Kemudian dilanjutkan dengan berdiri. Ketika kita berdiri, sahabat Anas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika aku sholat, apa yang harus aku lihat? Kemana pandanganku?" Maka Rasulullah menjawab, "Ketika kamu sholat, maka maudhi'i sujud, maka lihatlah ke pandangan sujudmu." Tidak seperti yang dilakukan dengan jamaah yang satu ini. Terkadang kita kalau sholat, mata kita kemana-mana. Itu akan mengganggu konsentrasi. Kemudian dilakukan gerakan ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam sebuah riwayat bahwasanya ukuran ruku dari seseorang adalah
Ketika rukuknya sejajar, diibaratkan apabila ditaruh air segelas, airnya tidak akan tumpah. Sejajar. Maka dilanjutkan dengan gerakan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dilanjutkan dengan gerakan sujud. Bagaimanakah Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam bersujud dalam sholat kita? Bagi laki-laki adalah merenggangkan tangannya. Sedangkan perbedaan laki-laki dan perempuan biasanya lebih merapatkan, laki-laki lebih direnggangkan. Ada di antara kesalahan-kesalahan kita ketika melakukan sujud, seperti yang dilakukan dengan jamaah yang satu ini. Posisi siku tidak boleh menyentuh lantai. Sujud yang benar adalah ketika telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut menyentuh lantai, jari-jari kaki menyentuh lantai, dahi menyentuh lantai, hidung menyentuh lantai. Selebihnya tidak boleh menyentuh lantai. Kemudian dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Tidak ada perbedaan di antara duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Ada sebagian jamaah yang melakukan kesalahan ketika melakukan duduk tasyahud awal atau tahiyat awal dengan cara seperti ini. Ini adalah hal yang terlarang. Sedangkan yang benar adalah duduk tasyahud awal melakukan gerakan seperti ini. Kemudian duduk tahiyat akhir. Bagaimana sih duduk tahiyat akhir yang sebenarnya? Duduk tahiyat akhir adalah dengan mengeluarkan kaki di sebelah kanan. Kaki kiri berada di luar, kaki sebelah kanan. Dan kaki kanan berdiri. Ketika tasyahud akhir, kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, barulah jari telunjuk kita diangkat. Ketika sudah sampai akhir, fil alamina innaka hamidum majid, usahakan ketika memberi salam, kepala kita lebih condong ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah tata gerakan salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha memenuhi syarat-syarat sahnya salat, akan tetapi terima atau tidak diterimanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Salah satu hal yang dapat membuat kita menjadi khusyuk adalah ketika kita menjaga gerakan-gerakan kita tetap rapi, tetap tertib, tetap niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah benar tapi gak benar. Tadi Pak Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bisa menasihati orang. Kalau sampai kita juga tidak memberikan kebaikan juga salah. Tapi tadi disampaikan juga bagaimana caranya. Caranya adalah salah satunya dengan bercermin terlebih dahulu. Apakah kita sudah baik? Apakah kita melakukan apa yang kita perintah kepada orang lain? Dan baiknya adalah kita memerintah kepada orang lain apa yang kita lakukan. Satu tangan menunjuk ke depan, tiga tangan menunjuk ke kita sendiri. Masya Allah nih. Nah, sebelum kita nanti mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Syam, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Adalah surat Al-Baqarah. Buat yang di rumah, boleh dibuka Al-Qurannya di surat Al-Baqarah ayat 44. Kalau gitu langsung saja kita kasih kesempatan waktunya Ustadz Syam, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah berbicara dengan ulamanya kaum Bani Israel. Ulamanya yang diajak bicara sama Allah. Atamuruna nasa bil birri, wahai kalian para ulamanya Bani Israel, para rahibnya, mengapa kalian perintahkan manusia bil birri, untuk mengerjakan kebaikan. Al birri bukan hanya kebaikan artinya, tapi juga keselamatan. Artinya apa? Mengapa kau suruh orang lain selamat tapi kau tidak selamatkan dirimu sendiri? Para ulama ditanya sama Allah, ulamanya Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau lupakan dirimu sendiri. Kau sibuk ceramahi orang di luar tapi anakmu tidak sholat. Kau sibuk ceramahi istrinya orang pakai hijab tapi istrimu tidak pakai hijab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berakal? Ini satu surah saja ini. Surah Al-Baqarah, satu ayat saja sudah sangat mengancam. Ayat yang paling ditakuti para ustadz, ayat yang paling ditakuti para ulama. Di mana lagi ada ayat yang seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah Shaf. Surah Shaf. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqatan indallahi. Sangat besar amarahnya Allah bagi orang-orang yang berkata tapi tidak melakukannya. Astagfirullahaladzim. 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 Ayat ini adalah salah satu yang paling ditakuti oleh para ulama. Tapi jangan sampai ayat ini menghalangi kita untuk balighu anni walau ayah. Pak Ustadz, saya itu sering posting di Instagram untuk ngingetin teman-teman saya sholat. Tapi teman-teman saya komentarnya, sok suci lu, sok bener lu. Apakah saya salah untuk mengingatkan? Bukannya orang Islam itu harus saling mengingatkan? Betul. Jangan sampai terhalangi untuk saling mengingatkan. Kewajiban kita untuk saling mengingatkan, tapi juga kewajiban kita untuk melakukannya. Sambil kita mengingatkan orang yang saling mengingatkan, kita mengingatkan teman kita, otomatis kita ingatkan diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lalu tergolong apakah manusia yang cuma mengingatkan saja tapi dia tidak melakukannya? Dan apa bahayanya bagi orang yang begini? Bahaya kira-kira, Bu? Bahaya kira-kira. Ada orang yang menghalangi kita, jangan ke situ, ada lubang. Tapi dia yang pergi ke situ, loncat ke lubang itu. Bahaya. Bahaya, itu bunuh diri namanya. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Asy-Syuraib. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sudais. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mahir Al-Mu'ayqali Al-Huzaifi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Al-Hudhaifi, Imam Madinah. Muhammad Ayyub yang baru meninggal. Ya
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Nah, pemirsa, Islam itu indah. Berkali-kali Ustadz Syam membacakan ayat yang menggambarkan kemurkaan Allah terhadap manusia yang hanya menasihati tanpa menjalankan apa yang dinasihatkannya. Lalu tergolong manusia apakah yang suka menasihati tapi tidak melakukannya? Dan apa bahayanya bagi orang-orang seperti itu? Mari kita simak bersama. Termasuk golongan apa orang-orang yang mengingatkan tapi tidak melakukannya sendiri? Termasuk orang munafik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tidak pernah marah. Di dalam Al-Quran mau cari kalimat Allah marah, Allah tidak pernah marah dalam Al-Quran kecuali dalam ayat ini. Di dalam Al-Quran Allah cuma dikatakan Allah tidak suka orang-orang yang tidak sholat, Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi untuk ayat ini bukan lagi tidak suka, tapi kabura maqtan, Allah sangat marah terhadap orang-orang yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak melakukan. Oi, pergi ke sholat, pergi jauh sana, ngana sholat. Apa gimana? Ngana pi sholat jauh sana, pi sambayan jauh kuat. Nah gitu ya, pi sambayan jauh kuat. Terus mamanya di rumah pegang remote TV. Mengaji jauh kuat, mengaji jauh. Mamanya tidak pernah mengaji, bapaknya tidak pernah mengaji. Anaknya disuruh pergi sekolah, bapaknya tidak mengaji di rumah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bukan hanya ustadz, kita bisa saling mengingatkan lewat media sosial, lewat sharing dengan teman-teman. Kita saling mengingatkan. Jangan sampai karena ayat ini kita tidak mau lagi mengingatkan. Bukan, seseorang yang dihukum, seorang dihukum nanti di akhirat. Lihat bahayanya ya. Bahayanya orang-orang yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak diingatkan. Apa tadi? Termasuk orang yang munafik. Apa hukumannya orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tahu wajan bu? Panci wajan. Ini bayangkan wajan itu neraka. Orang-orang yang berdosa di atasnya itu wajan, digoreng di atas itu. Tapi orang-orang munafik di bawahnya. Di bawahnya itu wajan. Siksaan yang paling berat adalah bagi orang-orang yang munafik. Kemudian termasuk orang-orang apa lagi? Termasuk tadi yang diingatkan sama Allah, disamakan dengan ulama-ulama Bani Israel yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak melakukan. Astagfirullahaladzim. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang yang diserupakan seperti keledai yang berputar, terikat dan berputar. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, siapa itu? Itulah para pendakwa yang pintar menyampaikan tapi tidak melakukannya. Dan Nabi juga melihat ada orang di neraka yang menggunting bibirnya. Bibirnya digunting, bukan lidahnya yang digunting. Kalau lidah digunting, pembohong. Ini bibirnya yang digunting. Siapa itu yang menyerukan, melarang orang berbuat kerusakan, tapi sebenarnya dia sendiri. Inilah sebenarnya introspeksi diri kita para pendakwa. Jangan sampai nauzubillah summa nauzubillah, siksaannya bagi orang yang menyampaikan tapi tidak melakukannya, tergunting itu bibirnya. Di tengah-tengah tausiah, salah satu jamaah yang berprofesi sebagai kepala sekolah berbagi dengan Ustadz Maulana dalam memberikan contoh teladan bagi para murid untuk datang tepat waktu ketika masuk kelas.
Iya, Ibu terima kasih. Nah ini jelas semuanya ya bahwa tadi bahayanya itu adalah sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan tapi tidak melakukan. Itu berarti orang-orang yang nanti bahan bakarnya api neraka ya, orang-orang munafik, nauzubillah summa nauzubillah. Ini berarti lebih sadis lagi boleh dibilang ya. Neraka di paling bawah, nauzubillah summa nauzubillah. Dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana menahan diri untuk tidak hanya menasehati saja, tapi juga mencontohkan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ustadz, guru, tidak ada dosa kecil untuknya, semua dosa besar. Jadi kalau dia berbuat, semua dikategorikan dosa besar. Makanya hati-hati para ustadz. Kalau berbuat sesuatu, kamu akan dinilai dosamu dosa besar. Setelah Ustadz Maulana memberikan tausiah, Fadli memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk bertanya. Dan kali ini datang dari salah satu jamaah bernama Ibu Sarce yang menanyakan tentang amalan apa yang bisa dilakukan supaya warga muslimin dan muslimat bisa bergandengan tangan dan membesarkan majelis taklim yang ada. Kira-kira apa jawabannya ya? Ada syariat, ada namanya syiar. Syariat itu ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Untuk menyampaikan syariat itu dibutuhkan syiar. Kalau mau menyiarkan agama sesuai dengan kondisi daerahnya. Makanya para penyebar Islam yang awal-awal di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo menyebarkan dakwah. Kalau di Sulawesi Datuk para Datuk-Datuk, Datuk Fatima, Datuk Ditiro, itu berdakwanya disesuaikan dengan kultur daerahnya. Kalau ada daerah suka gamelan, yang suka wayang kulit. Kalau di daerah sini sukanya apa? Kolintang. Berdakwah dengan kolintang. Leilet, tandurewo sumile. Itu di daerah Jawa. Kalau di sini apa? Oh, pantun dana-dana. Itu boleh disesuaikan dengan kultur daerahnya. Ya Bu ya. Itu gunanya syiar. Ibu bentuk majelis taklim itu udah bagus. Apalagi sekarang kalau misalnya lebih modern lagi, apalagi di sini tidak terpencil sebenarnya. Sebenarnya jauh, tapi di sini udah modern masyarakatnya. Bisa dakwah lewat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang hikmah. Dengan cara hikmah tadi seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Kalau dulu tradisional, kalau sekarang sudah modern. Mungkin dengan anak-anak muda bisa dengan musik mungkin. Mungkin anak-anak muda sudah bosan lihat kasidah mungkin. Jadi kasidahnya diganti yang lebih modern. Marawis modern, semuanya modern. Jadi boleh aja ya caranya masing-masing. Disesuaikan dengan kesukaan, kalau boleh dibilang kesukaan dari orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Nah sekarang gini, langsung aja kita masuk lagi nih Pak Ustadz, kita tahu siapa Ustadz nih. Tolong dijelaskan bagaimana nih Pak Ustadz caranya kita menahan diri untuk tidak hanya menasehati saja, tapi juga bisa mencontohkan. Mohon izin, silakan Pak Ustadz. Ada ayat yang menarik buat kita, pembelajaran buat kita semua. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluarga. Itu jadi patokan. Nabi diangkat jadi rasul di usia 40 tahun. Dan Nabi berdakwah hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau totalnya 23 tahun. Artinya 2/3 dari hidup Nabi lebih banyak perbuatan daripada ucapan. Karena Nabi umur 40 tahun baru diangkat jadi Nabi. Kalau begitu artinya Nabi lebih banyak mempraktekkan daripada mengucapkan. Oke? Mohon maaf Ibu,
Mau anaknya soleh? Ibu yang harus soleh dulu, soleha. Pak, mau rajin anaknya sholat? Mau rajin anaknya ngaji? Bapak dulu yang memberi keteladanan. Apa ini? Nonton TV, nonton TV. Pergi sholat di masjid. Mari tuh remote, saya mau nonton. Itu tidak menyelesaikan. Matikan, sama-sama ke masjid. Kalau perlu, dirikan salat berjamaah di rumah. Oke? Keteladanan. Anak-anak bangun, bangun, bangun. Anaknya bangun, pergi mandi. Habis itu dia tidur. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, jamaah, pengen tahu kan kenapa kita harus lebih banyak praktek dibandingkan ucapan saja? Selain itu, nanti akan ada tips doa dari Ustadz Maulana untuk jamaah ibu-ibu di rumah supaya anak-anak menjadi soleh-soleha. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ramadan tahun kemarin orang tua kita masih ada. Dan Ramadan tahun ini sudah tidak ada lagi. Dan bisa jadi inilah Ramadan terakhir buat kita. Ramadan terakhir buat orang tua kita. Astagfirullah. Jamaah, ingat ya, orang lebih suka praktek daripada ucapan. Makanya Nabi mengutarakan liutami makarimal akhlak. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu akhlak. Budi pekerti yang luhur. Mohon maaf, saya itu ini terus baju saya. Saya disuruh pakai baju bebas, enggak boleh. Karena setiap tingkah laku kita adalah dakwah. Betul? Ini pakai kopiah terus. Sudah hampir 30 tahun saya tausiah, pakai kopiah terus. Padahal kalau dibuka, gimana ya? Jadi, mohon maaf, kalau mau berdakwah, amalkan dulu. Amalkan dulu. Ayo pergi tarawih. Tarawih dulu kau. Ayo ngaji. Pertanyaannya, udah hatam Quran enggak kau? Ini bahaya. Coba, saya mau tanya. Mau enggak ibu anaknya rajin sholat? Selain membacakan doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat 40, surah Ibrahim ayat 40, supaya anaknya rajin sholat, supaya anaknya sabar, tiupkan di telinganya surah Ali Imran ayat 200. Kalau suaminya nakal, tiup juga. Sini Pak. Bapak punya anak berapa? 2. Ada di sini. 1 ada di sini, 1 masih sekolah. Yang mana di sini? Di dalam sini. Tidak kelihatan lagi. Tidak kelihatan lagi. Harusnya ibu-ibu, bapak-bapak kalau pergi dengar tausiah, bawa juga anaknya. Oke? Ke masjid bawa juga anaknya. Istri bapak dibawa. Istri lagi sakit, Pak. Istri lagi sakit. Kenapa bapak tinggalkan? Karena mau dengar tausiah. Oh, mau dengar tausiah. Terima kasih banyak Pak. Rencananya anaknya mau jadi apa? Yang pertama. Alhamdulillah untuk saat ini jadi guru. Karena bapak? Guru. Tuh. Bapaknya guru, anaknya jadi guru. Subhanallah. Mau nggak anaknya jadi kepala sekolah? Insya Allah. Bikin sekolah. Bikin sekolah, tunjuk anaknya jadi kepala sekolah. Aman sudah itu. Mau jadi dokter atau menjadi pasien?
Kalau mau jadi dokter, belajar. Kalau mau jadi pasien, gampang. Sakitlah kau. Nah, coba saya panggil lagi satu. Ini Pak Tayat, Ketua Pak Tayat, supaya adil. Pertanyaan terakhir kali ini datang dari jamaah perempuan yang menanyakan bagaimana dengan orang ikhlas yang sholatnya masih jarang. Apakah akan tetap masuk surga? Yuk kita simak bersama jawaban Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Antara ikhlas dan sholat. Orang yang sholat itu menandakan dia ikhlas. Betul? Allahu Akbar. Menandakan, jamaah, menandakan dirinya itu sudah membuang semua jabatan. Betul tidak? Betul tidak? Mohon maaf ya Bu. Yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah sholat. Amal apapun, yang pertama diperiksa sholat. Jangan jadikan alasan ibadah yang lain sehingga melalaikan sholat. Karena sholat jadi patokan itu. Ikhlas atau tidak tergantung. Ya Bu? Baik. Sekarang kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba. Terima kami jadi hamba. Tuntun kami jadi hamba. Bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, tapi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap ucapan yang kami ucapkan sesuai dengan perbuatan kami. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa atas perbuatan kami. Janganlah Engkau menyiksa kami atas setiap ucapan-ucapan yang kami ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kami akui, kami tergolong orang yang zalim. Ayo semuanya minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami istiqomah di dalam ibadah kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku ingin bersama keluargaku di dalam surga ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang ku minta selain rahmat dan kasih sayang-Mu. Tidak ada yang ku minta selain rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami untuk bisa memperbaiki diri. Izinkanlah kami untuk bisa memperbaiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semuanya saya minta pegang dadanya. Pejamkan matanya. Minta pada Allah agar kita diizinkan masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Di malam pertama pasti kita akan menangis. Ramadan tahun kemarin orang tua kita masih ada. Dan Ramadan tahun ini sudah tidak ada lagi. Dan bisa jadi inilah Ramadan terakhir buat kita. Ramadan terakhir buat orang tua kita. Astagfirullah. Ada 3 manusia
Yang ditolak Ramadan. Siapa yang ditolak Ramadan? Orang yang ditolak Ramadan itu adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, istri yang berdosa kepada suaminya, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Ayo semuanya bersalaman semua, bersalaman kiri kanannya, berpelukan, minta maaf, masuk Ramadan, minta maaf. Kata Nabi, bersedekahlah walaupun sebiji kurma. Nah, mungkin di situ juga ditibakan kepada para orang untuk bersedekah walaupun pisang. Jamaah, kayaknya nggak afdol kalau kita bersilaturahim ke suatu daerah, tapi belum nyobain salah satu makanan khasnya. Nah, sekarang Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga Fadli sudah siap buat merasakan salah satu kuliner khas Manado yang unik. Mau tahu? Yuk langsung aja kita ikuti mereka. I wandered lost in the dark. I closed my eyes. Alhamdulillah jamaah, Masya Allah. Kalau tadi Pak Ustadz sudah tausiah, Ustadz Syam sudah tausiah. Di mana tadi? Kota Mobagu, Masya Allah, sedang banget masyarakat yang antusiasnya luar biasa, jamaahnya yang banyaknya luar biasa. Sekarang kita menikmati juga ini makanan khas dari Manado. Ini kalau di sini namanya sama nggak di Makassar nih? Kan di Makassar ada juga Pak Ustadz ya? Kalau di Makassar ada namanya pisang epe. Pisang epe. Nah, kalau ini saya lihat ini pisang yang berbentuk kipas, yang dikasih tepung terus digoreng. Jadilah ini pisang goreng. Pisang goreng. Dan uniknya pakai sambal. Dan uniknya itu, di mana-mana biasanya pisang itu dipakai gula, ada yang pakai gula. Kalau ini pakai sambal tuh jamaah tuh. Di Makassar juga pakai sambal juga ya, memang khas mungkin dari Sulawesi seperti itu ya. Karena alhamdulillah orang Sulawesi itu dia bisa hidup dengan berbekal apa? Ubi, termasuk pisang dan termasuk alhamdulillah kelapa. Tiga ini senantiasa ada dalam budaya orang Sulawesi. Anda tahu bisa jadi di tempat-tempat lain karena pisang ini mengandung banyak arti. Pisang itu bisa mengandung arti doa karena bertandang-tandang, mudah-mudahan rezekinya bertandang dan bersusun-susun. Dan pisang itu usianya cuma setahun, 3 bulan sudah memiliki buah. Tapi dan ingat, pisang hanya sekali berbuah seumur hidupnya. Jadi ketika berbuah sekali, setelah panen akan tumbuh lagi tunas yang lain untuk melanjutkan kehidupannya. Jadi banyak makna. Bahkan pisang itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai kayak apelnya orang di surga. Jadi bentuk apelnya, makanan apelnya orang di surga adalah pisang. Jadi luar biasa. Iya. Nah kalau di surah Al-Waqiah disebutkan wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan itu orang yang masuk surga. Fi sidrim makdud wa talhim mandud. Itu di dalam sana banyak makanan, banyak pepohonan termasuk pisang. Wa talhim mandud artinya adalah pisang yang bersusun-susun. Oh, bersisir-sisir gitu. Bersisir, bertanda-tanda. Maksudnya rezeki yang tidak pernah ada habisnya gitu loh dari Allah ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Semoga kita masuk dalam golongan ashabul yamin ini. Amin ya Allah, amin. Tapi ngomong-ngomong dijadikan sebagai mungkin kalau di budaya agama lain sebagai sesajen ya.
Oh, Bahkan iya, dalam iya, Islam iya, pun iya. kadang-kala ada orang berdoa dengan bersedekah. Bahkan pisang, karena ibaratnya mungkin di kata Nabi bersedekahlah walaupun sebiji kurma. Nah, mungkin di situ juga ditibakan kepada para orang untuk bersedekah walaupun pisang. Masya Allah, Alhamdulillah nikmatnya. Ini udah semuanya nikmat, Allah kasih nikmat semuanya kepada kita. Ada disiapkan, tinggal kita aja yang mau mencari atau enggak, kan begitu ya? Tinggal Jadi, tergantung usahanya masing-masing. Hanya orang yang beriman yang bisa memetik hikmah. Masya Allah. Hanya orang yang baik mencari kebaikan. Amin, amin, amin. Untuk itu Alhamdulillah. berbuat baik setiap saat walaupun hanya sebatang pisang. Iya, Masya Allah, Sebiji Alhamdulillah. pisang, sebiji pisang. Alhamdulillah. Lila, Masya Allah, luar biasa, senang banget silaturahim kita di kota-kota Mabagu. Alhamdulillah Mobagu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat jamaah yang ada di rumah juga, dan semua yang kita jalankan di sini mudah-mudahan menjadi berkah juga buat semuanya. Mohon maaf apabila kita ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya kita mencicipi di bagaimana rasanya nih. Kalau Sudah secara penasaran nih dari teksturnya sih sama aja ya, pisang-pisang goreng. Tapi yang bikin saya penasaran itu sambelnya sebenarnya.